Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khoridatun Nafisah dengan NIM akhir 127. Di sini saya akan menjelaskan mengenai subjective well-being, di mana video ini dibuat guna untuk memenuhi tugas mata kuliah psikologi positif yang diampu oleh Ibu Qurratu Ayun MPSI. Halo teman-teman, sebagai mahasiswa kita sering kan merasa kewalahan sama tugas dan deadline. Nah, dalam psikologi positif ada yang namanya subjective well-being. Subjective well-being itu apa sih? Subjective well-being adalah tentang bagaimana kita merasa bahagia dan puas dengan hidup kita. Nah, sebelum lanjut ke penerapan, saya akan menjelaskan mengenai manfaat subjective well-being. Dalam riset psikologi positif menunjukkan subjective well-being punya manfaat besar. Yang pertama, untuk kesehatan mental lebih baik. Dalam penelitian Riff and Case 1995, mahasiswa dengan subjective well-being tinggi lebih jarang cemas. Kemudian yang kedua, performa akademik meningkat. Dalam penelitian Lyubomirsky 2008 menunjukkan bahwa fokus pada tujuan hidup bikin kita lebih termotivasi. Kemudian manfaat yang ketiga yaitu hubungan sosial lebih kuat. Hubungan positif dengan teman bikin kita merasa didukung. Kemudian manfaat yang terakhir yaitu resiliensi tinggi. Penerimaan diri dan otonomi bantu kita bangkit dari kegagalan seperti nilai jelek. Dengan subjective well-being, kita bisa jalani kuliah dengan lebih ringan. Kemudian kita masuk dalam aspek subjective well-being. Menurut Riff 2005, ini mencakup 6 aspek. Yang pertama ada penerimaan diri, kedua ada hubungan sosial dengan orang lain, kemudian ada otonomi atau kemandirian, penguasaan lingkungan, kemudian ada tujuan hidup, dan yang terakhir pribadi yang berkembang. Aspek yang pertama yaitu penerimaan diri. Kita bisa coba dengan menulis jurnal setiap harinya. Entah pada hari itu kita merasakan keberhasilan atau kegagalan, setidaknya kita bisa lebih aware sama diri kita sendiri. Rasanya jadi lebih lega apabila kita menerima kekurangan dan kelebihan dari diri kita sendiri. Aspek yang kedua yaitu hubungan sosial dengan orang lain. Kita bisa coba dengan ngobrol bareng teman, main dengan teman, ataupun tektokan bareng teman, itu bisa bikin kita lebih terhubung. Aspek yang ketiga yaitu otonomi atau kemandirian. Iya, gimana? Nggak bisa ya? Kan kemarin juga udah dibagi tugasnya. Itu adalah contoh dalam kemandirian, jadi jangan takut untuk menolak sesuatu yang bikin kamu susah sendiri. Kemudian aspek yang keempat yaitu penguasaan lingkungan. Kalian bisa mengatur bikin to-do list harian, ataupun kalau kalian mau belajar, ditata dulu meja belajarnya agar terasa lebih nyaman. Ini bikin kita merasa lebih terkontrol sama rutinitas kita. Aspek selanjutnya yaitu tujuan hidup. Seperti pada contoh tersebut, di situ saya menuliskan journaling seperti aku kuliah biar bisa jadi psikolog yang bermanfaat buat masyarakat. Dengan menuliskan tujuan kuliah, kita bisa lebih semangat dalam menjalani tugas-tugas kuliah. Kemudian aspek yang terakhir yaitu pribadi yang berkembang atau personal growth. Di situ terlihat nilai awal saya yaitu 40. Kemudian dari nilai tersebut, saya lebih terpacu untuk lebih giat belajar dengan cara memanfaatkan teknologi seperti mengikuti webinar, menonton podcast edukasi. Itu bisa menjadi jembatan kita untuk lebih giat dalam belajar. Setelah itu lihat, saya mendapatkan nilai yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Nah, dari keenam aspek itu, apakah kalian tertarik untuk menjadi pribadi dengan subjective well-being yang tinggi? Di sini saya akan menjelaskan tips untuk menjadi individu dengan subjective well-being. Yang pertama, tiap malam tulis satu hal yang bikin kamu bangga dari dirimu sendiri. Misalnya, hari ini aku berani ngomong di kelas. Yang kedua, luangin 5-10 menit buat ngobrol atau kirim chat ke teman, tanya kabar atau ceritain hal lucu. Kemudian yang keempat, kalian bisa merapikan meja belajar atau bikin jadwal harian simple biar kamu merasa lebih teratur. Kemudian coba buat keputusan kecil seperti pilih waktu belajar yang cocok buatmu
atau tolak tugas tambahan kalau udah penuh. Jadi jangan jadi people pleaser ya teman-teman. Tips yang kelima yaitu tulis satu kalimat di buku seperti, apa sih tujuan kuliahku? Contoh, aku belajar biar bisa bantu orang lain. Baca ulang saat kamu lelah. Kemudian yang terakhir, coba pelajari satu hal baru dalam seminggu, kayak nonton podcast edukasi atau baca artikel sesuai minatmu. Mungkin itu saja tips dari saya. Yuk mulai hari ini bikin hidupmu lebih bahagia dengan langkah sederhana. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.